Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatannya. Ketika kakak berada di luar rumah, usahakan melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker atau face shield. Dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Baik, hari ini Miss Weni akan menjelaskan tematik 5A organ gerak hewan mengenai menentukan ide pokok dalam teks tulis. Ayo siapkan alat tulismu. Sebelum memulai pembelajaran, siapkan alat tulismu seperti pulpen, pensil, dan buku tulis. Jangan lupa berdoa dulu ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menerima ilmu dan memahaminya. Sudah siap belajar hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Baik, yang pertama kita akan membahas tentang ide pokok dalam teks tulis. Pengertian ide pokok dan jenis-jenis paragraf. Yang kedua, ide pokok dalam teks lisan, yaitu menentukan ide pokok dalam teks lisan. Yang ketiga, peta pikiran, mencari dan menentukan ide pokok dalam sebuah teks. Dan yang terakhir adalah tugas. Kerjakan tugas dan kirimkan ke Google Classroom. Inilah yang akan kita bahas pada materi hari ini. Pertama, ide pokok dalam teks tulis. Pasti kakak tidak asing dengan kata-kata ini, karena sebelumnya pernah mempelajarinya. Apa sih ide pokok? Ketika kita membaca sebuah teks, kita akan menemukan banyak informasi yang terkandung dalam teks tersebut. Dari berbagai informasi tersebut, hanya ada satu informasi yang merupakan informasi utama yang ingin disampaikan penulis. Informasi utama itulah yang disebut dengan ide pokok. Ide pokok sering disebut juga gagasan pokok atau pikiran utama. Nah, sekarang sudah tahu kan ide pokok itu apa? Ya, jadi ide pokok itu intinya adalah apa yang dibicarakan dalam teks tersebut, Kak. Jadi, ketika kakak ingin menentukan ide pokok, pastikan kakak membaca teksnya dengan baik dan tahu apa yang dibicarakan dalam teks tersebut. Baik, kita lanjut ya. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Yang pertama, ada jenis paragraf deduktif. Apa artinya? Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Yang terakhir, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di awal dan akhir paragraf. Diingat ya, 3 jenis paragraf tersebut. Nanti suatu saat akan ada kuisnya. Kalimat utama dan penjelas. Apa sih pengertian kalimat utama dan penjelas? Baik, kalimat utama adalah kalimat inti dari sebuah teks dan menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, jadi kalimat utama itu ada kalimat inti, Kak. Dari kalimat inti inilah kita bisa mengetahui ide pokok tersebut. Jadi, kalimat utama adalah merupakan kalimat inti yang bisa kita ambil menjadi ide pokok. Ya, kemudian ada namanya kalimat penjelas. Apa sih kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjabarkan lebih rinci tentang inti dari sebuah teks. Jadi, kalimat penjelas pasti menjelaskan kalimat utama. Kalau kalimat utamanya adalah kalimat inti, maka kalimat penjelas akan menjelaskan kalimat inti tersebut. Begitu. Jelas ya? Mudah-mudahan diingat. Kita lanjut. Paragraf deduktif. Nah, di sini ada contoh teksnya, Kak ya. Teksnya judulnya adalah gurita.
Gurita adalah hewan tidak bertulang belakang yang dikenal cerdik dan pintar. Pasalnya, gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup hebat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan bergerak jarak jauh. Nah, apakah kamu tahu yang mana kalimat utamanya? Ingat, kalimat utama adalah kalimat inti, di mana itu adalah topik yang dibicarakan. Jadi, kalimat intinya yang mana ya? Ada yang tahu? Ya, kalimat intinya adalah gurita adalah hewan tidak bertulang belakang yang dikenal cerdik dan pintar. Itulah kalimat utamanya atau kalimat inti yang dibicarakan. Sedangkan selain dari kalimat tersebut itu adalah kalimat penjelas, Kak. Ya, dari pasalnya, dari kata pasalnya sampai yang terakhir itu adalah kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat inti atau kalimat utama. Nah, dari kalimat utama yang sudah Miss Weni garisin, berarti kita bisa tahu, Kak, ide pokoknya yang mana. Nah, ide pokoknya apa? Dari kalimat utama tersebut, maka ide pokoknya adalah gurita adalah hewan yang dikenal cerdik dan pintar. Itu adalah ide pokok dari paragraf tentang menceritakan gurita. Jadi, untuk menentukan ide pokok, kita harus tahu dulu kalimat utamanya, Kak. Baru kita bisa menentukan ide pokoknya. Nah, ide pokok biasanya kata-katanya lebih ringkas dibandingkan kalimat utama. Kalau kalimat utama, kalimatnya agak panjang. Tapi kalau ide pokok, biasanya dia lebih ringkas dibandingkan kalimat utama. Kita lanjut ya. Paragraf induktif. Nah, ini salah satu paragraf induktif. Nah, misalnya kamu berikan teks tulisnya ya. Judulnya adalah Gerak Ikan yang Unik. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk menggerakkan ekornya di dalam air. Ia memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berfungsi untuk mengatur gerak naik turun. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya sehingga menghasilkan gaya dorong ke depan. Oleh karena itulah, ikan dapat bergerak karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Nah, dari teks tersebut, yang manakah kalimat utamanya? Ayo, kalimat utamanya dari sebelah mana? Ya, karena ini paragraf induktif, kalimat utamanya itu ada di akhir, Kak. Yaitu yang mana? Yang ini. Ya. Oleh karena itulah, ikan dapat bergerak karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Jadi, kalimat utama pada paragraf induktif letaknya ada di akhir paragraf. Nah, biasanya untuk paragraf induktif, ciri khas yang terlihat pada paragraf induktif, kalimat utamanya biasanya bentuknya kesimpulan. Bisa dengan kata oleh karena itu, jadi. Nah, itu jadi dua kata tersebut atau ada kata yang lain yang bisa menyimpulkan sebuah paragraf. Ketika paragraf itu bentuknya kesimpulan, nah biasanya paragraf itu adalah paragraf induktif, Kak. Jadi kesimpulannya itu adalah kalimat utamanya. Nah, di sini kebetulan kata sambungnya adalah oleh karena itulah. Nah, maka itu menjadi kesimpulan. Maka disebut paragraf induktif karena kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Diingat ya, Kak, biasanya paragraf induktif itu bentuknya paragraf yang pada akhir kalimat ada kesimpulannya. Nah, kesimpulan itulah yang menjadi kalimat utamanya. Nah, dari kalimat utama yang sudah kita temukan, apa ya ide pokoknya? Ada yang bisa tahu dan menentukan ide pokok dari paragraf gerak ikan yang unik? Ya, ide pokoknya adalah ikan bergerak karena memiliki bentuk tubuh yang unik. Nah, ide pokoknya biasanya kalimatnya lebih ringkas dibandingkan kalimat utama.
Benar kan? Ya, jadi ketika kakak menentukan ide pokok, buat kalimat itu lebih ringkas dibandingkan kalimat utamanya. Ingat ya, untuk menentukan ide pokok, kakak harus mencari kalimat utamanya dulu. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Yang kedua, ide pokok dalam teks lisan. Nah, ada langkah-langkahnya nih Kak dalam menentukan ide pokok dalam teks lisan. Yang pertama adalah mendengarkan teks dengan seksama. Jadi dengarkan dulu teksnya dengan seksama. Yang kedua, mencatat kata kunci pada setiap paragraf. Pasti di setiap paragraf ada kata kuncinya. Jadi kakak siap-siap untuk mencatat kata kuncinya. Yang ketiga, tentukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Gunakan adik simbah untuk membantu menemukannya. Apa sih adik simbah? Adik simbah itu adalah singkatan Kak. Jadi adik simbah itu yang A adalah apa, D adalah di mana, K adalah kenapa, maaf Kak, yang K itu kapan, ya, yang K kapan, C siapa, M itu mengapa, dan B itu adalah bagaimana. Jadi adik simbah itu adalah singkatan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi kakak bisa menggunakan kata tanya tersebut untuk menentukan kalimat utama atau informasi penting dalam setiap paragraf. Langkah yang terakhir, tentukan ide pokok dari kalimat utama yang telah kita temukan. Jadi kalau udah ketemu kalimat utamanya, baru kita tulis ide pokoknya. Nah, itu 4 langkah yang harus dilakukan untuk menentukan ide pokok dalam teks lisan. Nah, kita akan menentukan ide pokok dari teks lisan ya. Dengarkan teks lisan berikut dan coba kamu cari kalimat utama dan ide pokoknya. Dengarkan baik-baik ya. Pergerakan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah dia bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk hewan. Hewan bergerak untuk melacak mangsa, mencari pasangan, atau meloloskan diri dari pemangsa. Gerak dikontrol oleh otak yang mengirimkan sinyal melalui sistem saraf ke otot. Otot berkonsentrasi terhadap kerangka yang menggerakkan sendi-sendi anggota gerak. Nah, apakah sudah jelas teks lisan yang tadi? Jika belum jelas, akan bisa diulang ya. Perhatikan baik-baik teks lisan berikut. Pergerakan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah dia bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk hewan. Hewan bergerak untuk melacak mangsa, mencari pasangan, atau meloloskan diri dari pemangsa. Gerak dikontrol oleh otak yang mengirimkan sinyal melalui sistem saraf ke otot. Otot berkonsentrasi terhadap kerangka yang menggerakkan sendi-sendi anggota gerak. Nah, dari teks lisan yang sudah dibacakan, apakah kakak tahu di mana kalimat utamanya? Dan ini termasuk jenis paragraf apa? Ada yang tahu di mana kalimat utamanya? Ya, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, jenis paragrafnya untuk ide pokok yang ada di awal paragraf adalah jenis paragraf deduktif. Yaitu kalimat utamanya apa? Kalimat utamanya adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah kalimat utamanya.
Nah, dari kalimat utama tersebut, kita bisa menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya apa dari kalimat utama tersebut? Ide pokoknya adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ide pokok biasanya kalimatnya lebih ringkas dibandingkan kalimat utama. Walaupun ide pokok kalimatnya ngambil dari kalimat utama. Jadi, kalimat dari ide pokok pasti lebih ringkas dibandingkan kalimat utamanya. Baik kakak, untuk materinya nanti kita sambung lagi ya. Untuk hari ini sampai sini dulu, materi selanjutnya akan disampaikan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.